Selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 125. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah Xiaoyan mengeluarkan inti api putih Bone Chilling Flame, kelompok Shuang Kongzi, Old Mugu, dan iblis tua Qinghua kaget. Xuanji berkata, tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan menyerahkan Bone Flame Chilling kepadanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejatinya. Xiaoyan benar-benar menggabungkan 3 inti api secara bersamaan. Xiaoyan sudah sangat terbiasa dengan menggabungkan api ini. Semua orang yang melihatnya kaget. Bahkan tetua Menara Pil juga tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa melakukannya. Orang ini gila. Apakah dia berniat menghancurkan pil obat? Di tempat para tetua Menara Pil, Xuangyi berkata, apakah kalian semua masih ingat hal gila yang Yao Chen lakukan setelah memperbaiki pil obat tingkat 8 saat itu? Shuang Kongzi dan tetua lainnya gemetar saat mendengar kata-kata Xuangyi. Mereka berseteru. Maksudmu, metode peningkatan spiritual Yao Chen? Xuangyi mengangguk. Dia berkata, sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar telah mempelajari semua keterampilannya. Shuang Kong, kamu mungkin harus berterima kasih kepadanya kali ini. Shuang Kongzi menghela nafas. Kegembiraan yang tersembunyi sangat terlintas di matanya. Jika Xiaoyan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini. Xiaoyan masih berfokus dalam peningkatan spiritual pil ini. Dia juga menggunakan bubuk debu spiritual yang didapatkannya itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak tanpa ditahan. Setelah itu menyerbu ke dalam nyala api sebelum mengendalikan nyala api dengan presensi yang tidak tertandingi. Dengan kecepatan yang sangat lambat, kekuatan spiritualnya menekan aura spiritual dalam pil obat. Setelah itu, Xiaoyan meneteskan darah kepada pil tersebut. Sesaat kemudian, pil tersebut meledak. Aura spiritual segera menuju langit. Pilar cahaya untuk membuat langit bergemuruh. Terlihat jelas bahwa di atas langit ada 5 warna petir pil yang terbentuk. Cao Ying tersenyum bahagia. Dia benar-benar berhasil. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Shuang Kongzi saat dia dengan lembut berkata, aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa. Xuangyi menjawab, situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat di mana Xiaoyan mencapai. Ia ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam pil gathering ini. Haha, itu seperti orang tua dulu. Hal ini membuat Old Mugu panik. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak membayangkan bahwa Xiaoyan akan dapat mengendalikan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Situasi yang dipikirkan Old Mugu telah diselesaikan. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Souls di masa depan. Niat membunuh Mugu melonjak. Xiaoyan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Bukankah dia akan menjadi keberadaan tertinggi di dunia ini? Petir pil 5 warna milik Xiaoyan membuat keajaiban yang belum pernah muncul. Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan bergema di seluruh wilayah Central Plains. Mugu berkata, bocah, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak berakhir di tanganku di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak bisa mati. Xiaoyan tersenyum berkata, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat guru yang bertindak. Mugu menjawab, Xiaoyan, jangan senang dulu. Pil gathering belum sepenuhnya berakhir. Dan kekuatanmu itu hanya impian jika kamu ingin menerima pil lightning 5 warna ini. Kekuatan pil lightning meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seseorang elit biasa, Douzun, tidak akan berani sedikit pun dari petir 5 warna semacam ini. Dari cara Old Mugu melihatnya, Xiaoyan hanyalah seorang Douzong. Dia tidak akan mampu menahannya. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil lightning telah menjadi aturan pil gathering untuk waktu yang lama. Meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan situasi, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah, ucap Cao Ying dengan cemas dan khawatir. Segera, Xiaoyan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Mugu menjawab, baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil lightning 5 warna ini dengan kemampuanmu. Xiaoyan masih dengan tenang dalam situasi ini. Bagaimanapun dia memiliki boneka iblis bumi. Segera, dia mengeluarkan boneka iblisnya tersebut dan diperintahkan agar boneka iblis menyerap semua energi petir yang ada di dalam langit. Semua orang kaget. Ternyata, Xiaoyan memiliki boneka yang kuat. Mugu yang sebelumnya kaget juga berkata, tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Brengsek, seandainya aku tahu saat itu, aku akan menghancurkannya di alam pil. Xuangyi segera berkata,
Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, aku melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Tian Leizi berkata, Mugu bajingan tua itu mungkin merasa tertekan. Suang Kongzi mengangguk. Kali ini menara pil kita akan berutang budi kepada anak kecil ini. Sementara itu, boneka iblis bumi milik Xiaoyan sekarang karena menyerap energi petir yang besar dari 5 warna petir tersebut, itu mengakibatkan boneka iblisnya berevolusi menjadi tingkat langit yang kekuatannya setara dengan seorang Dozun. Xiaoyan tentu saja sangat bahagia karena mendapatkan keberuntungan seperti ini. Boneka iblis yang sudah setara dengan Daozun juga bisa menjadi pembantu saat nanti pergi menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Segera setelah itu, Xiaoyan dapat dikatakan selesai dengan pembuatan pilnya, yaitu berhasil membuat pil kelas 8 dengan 5 warna petir pil. Suang Kongzi segera berkata, aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu untuk saat ini. Pil ini telah tersebar. Semua kompetitor, tolong keluarkan pil obat yang sudah kalian buat. Para peserta segera mengeluarkan pil mereka dan menyerahkannya kepada Suang Kongzi. Suang Kongzi memeriksa beberapa pil dan dia segera berkata, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling terhormat dari pil gathering ini telah lahir. Juara terakhir dari pil gathering ini, juaranya adalah Xiaoyan. Segera, sorakan semua orang terdengar. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam mengembalikan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Xiaoyan sendiri bergumam, Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka. Song Qing masih terlihat cemburu namun juga sadar kehebatan Xiaoyan ini tidak akan bisa dirinya mengalahkannya. Orang yang paling marah adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diejek oleh Xiaoyan. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan guru alkemis ini yang memiliki reputasi cukup besar di Central Plains menjadi marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Bocah, kamu seharusnya tidak senang. Aku bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak takut dengan Mugu. Segera setelah itu, Suang Kongzi berkata, Xiaoyan, kamu sudah menjadi juara dari pil gathering. Di masa depan, kamu juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar di menara pil. Saat kata-kata ini terdengar, ada banyak alkemis lain yang merasa iri dengan jabatan kandidat kepala menara pil. Suang Kongzi melanjutkan, seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Segera Xiaoyan menerimanya. Xiaoyan sangat bahagia dan dia segera menyimpannya dalam cincin penyimpanan. Suang Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Segera dia berkata, sang juara telah muncul, alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pil gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Semua orang tentu sangat bahagia dan bersemangat. Malamnya, semua orang beristirahat. Xiaoyan tinggal di menara pil supaya aman dari Hall of Souls. Selama beberapa waktu juga, Xiaoyan, Tian Huozuze, dan yang lainnya menunggu Xiaoyan. Setelah Xiaoyan bangun, dia disambut oleh semua orang. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari menara pil telah datang untuk mendesak kita beberapa kali. Tapi aku menghentikan mereka semua, ucap Xiaoyan. Iya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku akan melakukan pergi dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Segera Xiaoyan naik ke lantai atas menara pil untuk bertemu dengan para tetua menara pil yang sudah menunggunya. Setelah dia masuk ke ruangan, di sana sudah ada beberapa orang. Chao Ying, Dan Chen, Song Qing, dan 3 tetua utama menara pil yaitu Suang Kongzi, Suang Yi, dan Tian Leizi. Xiaoyan segera hormat kepada mereka. Setelah itu, Suang Kongzi berkata, aku akan membuat perkenalan. Dia menunjuk ke arah wanita cantik di sisinya. Xiaoyan, dia ini adalah tetua asosiasi Suang Yi. Haha, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Kamu bisa memanggilnya Bibi Suan. Xiaoyan cukup kaget. Hubungan yang dalam dengan guru, mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Suang Yi dengan malu-malu menjawab, kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu katakan? Dia dengan marah melihat Suang Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Kemudian dia berkata, kamu dipanggil Xiaoyan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Dia tidak berani meremehkannya. Xiaoyan menyapa, Bibi Xuan. Kepala asosiasi Suang Yi terkejut saat mendengar cara menyapa Xiaoyan. Dia sangat malu namun juga bahagia. Setelah itu, dia menyapa dengan tetua Tian Leizi di sampingnya. Segera, Suang Kongzi melanjutkan berkata,
Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Alam bintang akan dibuka besok. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba untuk menaklukkan 3000 Burning Flame. Alam bintang adalah ruang tempat kami bertiga bekerja sama untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang. 3000 Burning Flame juga disegel di dalamnya. Karena segel yang berkepanjangan, 3000 Burning Flame telah membentuk dendam besar kepada Piltover, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa melakukan 3000 Burning Flame. Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak dapat menundukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota pil suci. Tentu saja orang ini adalah Hall of Souls. Jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah pil gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita akan menyerang secara diam-diam dan mencuri masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan menara pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi menyerang, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, pasti mereka punya semacam rencana. Song Yi berkata, 3000 Burning Flame juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir bahwa mereka berniat untuk diam-diam membuka segel api 3000 Burning Flame. Kita bertiga pasti harus menjaga segel alam bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mugu setelah kalian memasuki alam bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kalian harus segera menghancurkan batu gio ini. Para ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. Mereka segera menerima batu gio dari Song Kongzi. Song Kongzi melanjutkan berkata, tidak banyak orang yang bisa memasuki alam bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangun 3000 Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Segera, setelah itu semua orang pergi. Di saat Xiaoyan hendak pergi, Chao Ying menunggunya. Xiaoyan bertanya, kenapa? Apakah Nona Chao Ying punya masalah? Chao Ying menjawab, tidak ada, aku kebetulan menggunakan jalur yang sama. Ayo pergi bersama. Xiaoyan tersenyum manis. Xiaoyan tercengang. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Sementara, Xiaoyan berpikir. Song Qing yang cemburu berkata, Ying-er, saudara Xiaoyan selalu punya banyak hal untuk ditangani. Alam bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, si Old Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindunginya saat waktunya tiba. Namun, karena sebelumnya, Xiaoyan punya kesan buruk kepada Song Qing, dia menjawab, tidak perlu. Aku tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Xiaoyan dan Chao Ying berjalan bersama meninggalkan Song Qing. Beberapa saat kemudian, Xiao Yisan muncul. Kedua wanita cantik ini saling bertemu. Halo, aku Chao Ying. Bolehkah aku tahu cara memanggilmu? Senyuman memikat terlihat di wajah Chao Ying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Xiao Yisan, jawab Xiao Yisan. Segera Xiaoyan pergi dari tempat tersebut meninggalkan Chao Ying. Xiao Yisan berkata, masih ada orang yang menunggumu di kamar. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Chao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Chao Ying menjawab dengan bahagia. Pasti. Setelah Chao Ying sendiri, dia bergumam. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Setelah itu, Xiaoyan dan Xiao Yisan saling berbicara di kamar dengan marah setelah menarik telinga Xiaoyan. Xiao Yisan berkata, Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiaoyan mengabaikan alasannya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. Hehe, Xiaoyan, kamu berani mengambil kebebasan dengan kakak Xiao Yisan. Aku pasti akan melaporkan ini ke kakak Cailin. Saat kita pergi saat itu, dia menyuruhku untuk membunuhmu jika aku melihatmu terpikat oleh wanita lain, ucap Dian yang ada di sampingnya. Xiaoyan saat ini dihadapkan situasi sulit karena berhadapan dengan wanita-wanita ini. Namun sebenarnya, Chao Ying yang mengejar-ngejar Xiaoyan. Bukan salah Xiaoyan juga kalau dicintai wanita lain, hahaha. Zian berkata, aku datang ke sini untuk membantumu. Tanpa bantuanku, aku jamin bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Xiaoyan kaget, apa maksudnya? Zian menjelaskan, apakah kamu akan begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame? Bahkan, 3 kepala besar Menara Pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah kamu berniat untuk menundukkannya secara paksa? Aku tahu bahwa Menara Pil ingin sekali kalian
Apakah kamu akan begitu mudah untuk melakukan 3000 Burning Flame? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah kamu berniat untuk menunjukkannya dengan paksa? Aku tahu bahwa menara pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasan sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti film Head Flame di Akademi Dalam. Shoyan sadar bahwa 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Head Flame. Namun, hal-hal yang seharusnya menjadi masalah ketika dia memikirkannya, sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Yian dan berkata, "Aku bisa memberitahumu ini, namun kamu harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang kamu peroleh dari Xiongzan setiap hari." Shoyan menjawab, baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Segera, Yian berkata, "Aku mendengar kakak Shoisan menyebutkan bahwa kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. 3000 Burning Flame yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini kan?" Zian memperlihatkan bentuk inti api 3000 Burning Flame versi kecil di tangannya. Xiaoyan tentu saja kaget, tapi mengapa Zian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah Shoyan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh asli Zian selama bertahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. Magical Beast yang memandang Heavenly Demon Ponic sebagai makanan, Magical Beast apalagi selain naga void kuno misterius dari dunia Magical Beast. Shoyan hanya mendengar sedikit tentang naga void kuno, namun dia belum pernah melihatnya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk aslinya. Namun, Zian saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk 3000 Burning Flame adalah naga. Mungkinkah 3000 Burning Flame terkait dengan naga void kuno? Zian berkata, 3000 Burning Flame ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentangmu. Bahkan, 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah kamu pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Shoyan diam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukanlah menuduhkan 3000 Burning Flame menjadi lelucon. Zian berkata, 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang 3000 Burning Flame dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang beruntung untuk bisa menaklukkan 3000 Burning Flame. Cih, pihak lain memiliki kecerdasan, hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Maukah kamu membiarkan orang lain menyerapmu? Shoyan sedikit mengangguk. Karena kamu berkata seperti ini, aku pikir kamu seharusnya menemukan semacam solusi kan? Zian dengan bangga berkata, apakah kamu tahu mengapa 3000 Burning Flame ini mengambil bentuk dari klanku? Tidak, jawab Shoyan. Ini karena 3000 Burning Flame dipelihara oleh klanku. Apa katamu? Shoyan kaget tidak percaya. Zian menjelaskan, ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Aku sadar bahwa telah datang ke Central Plains untuk hal ini. Itulah mengapa aku memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Dahulu kala, ketika 3000 Burning Flame memungkinkan dalam bentuk bayi, ada leluhur di klanku yang menemukannya. Namun, 3000 Burning Flame pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 Burning Flame. Inilah mengapa 3000 Burning Flame tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klanku. Jika leluhur itu masih hidup, kamu dapat mengatakan bahwa 3000 Burning Flame ini memiliki pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar kehilangan kontak selama perjalanan spasial. Setelah bertahun-tahun, aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Shoyan kaget dan suram mengetahui hal ini. Zian melanjutkan berkata, hehe, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam api 3000 Burning Flame saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar kamu tidak akan memiliki kesempatan. Apa itu? Tanya Shoyan. Zian menjawab, darah naga kuno. Ayo, ulurkan tanganmu. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Setelah itu, Zian meneteskan darahnya ke tangan Shoyan dan terlihatlah segel dari telapak tangan Shoyan. Aku bisa menaklukkan 3000 Burning Flame dengan ini, tanya Shoyan. Zian menjawab, setelah kamu masuki alam bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi 3000 Burning Flame. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Namun, aku menyarankanmu untuk menunggu sampai tenaga 3000 Burning Flame habis oleh orang-orang itu sebelum kamu melakukan ini. Saat itu, peluang suksesmu akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Tanya Shoyan. Zian menjelaskan segel naga ini bekerja dua arah. Jika kamu berhasil, kamu akan mengendalikannya. Jika kamu gagal, itu akan mengendalikanmu. Ya, baiklah. Saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 125. Saya meminta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.